Di tengah harapan kesembuhan terkait dengan COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia, tadi Pak Beben dari Australia sudah menekankan bahwa ada ancaman herd immunity. Ini dikatakan bagian dari strategi, tapi jangan sampai terjadi karena jika memang ini terjadi ada ancaman 162 juta dari total penduduk Indonesia yang terancam akan juga tertular virus corona. Dan saya mau ke Pak Amin terlebih dahulu. Pak Amin, kalau memang herd immunity itu terjadi di Indonesia, jangan sampai terjadi tapi harapannya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan banyaknya korban yang terjadi nanti? Saya tadi tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Beben Benyamin. Sebetulnya yang dimaksud dengan herd immunity ini justru satu hal yang positif. Artinya kalau katakanlah 60% dari komunitas masyarakat di Indonesia memiliki kekebalan kelompok. Artinya kekebalan itu bisa muncul karena dibuat atau bisa juga secara alami. Ya, artinya alami itu terdiri dari dua, ada yang dibawa dari tubuhnya sendiri, ada yang kemudian karena dia pernah terpapar, tapi tidak sakit atau hanya sakit ringan, dan dia membangun kekebalan sendiri. Yang ketiga tentu dengan cara imunisasi, tapi imunisasi sekarang kan kita belum, atau vaksinasi belum dijalankan. Jadi kita mengandung kepada dua, yang pertama yaitu kekebalan bawaan yang sudah dimiliki oleh orang-orang Indonesia, apapun sumbernya. Yang kedua adalah dia terpapar dalam jumlah atau dosis yang tidak terlalu tinggi sehingga dia hanya subklinis istilahnya, tidak sakit berat tapi kemudian sembuh. Nah, itu bisa memiliki kekebalan, dan orang-orang yang memiliki kekebalan itu bisa menjadi benteng bagi orang-orang sekitarnya. Artinya kalau kemudian dia tertular, maka dia tidak menjadi sakit dan tidak menularkan ke orang lain. Itu yang sebetulnya kita harapkan. Jadi herd immunity ini sebetulnya satu hal yang positif di satu sisi. Tapi di lain sisi memang karena mereka subklinis, artinya tertular tapi tidak timbul penyakit atau hanya ringan saja, saat itu mereka berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Walaupun virusnya tidak terlalu tinggi. Ya, artinya mereka itu berpotensi karena keadaannya relatif sehat sehingga mereka bisa bepergian. Tapi dosis virus yang ada di tubuhnya dan juga yang disebarkan itu tidak setinggi kalau mereka sudah jadi sakit. Baik, Nah, tapi kita membutuhkan itu. Baik, tapi harapannya tentu tidak perlu masuk sampai ke sana karena kita juga berharap besar dengan apa yang sekarang sedang teman-teman dari Eijkman lakukan dengan dipimpin Anda, dengan bagaimana kemudian plasma darah ini diharapkan bisa jadi terobosan besar untuk mengobati banyak pasien positif corona di Indonesia. Yang jadi pertanyaan, ketika Iran sudah melakukan uji coba dan dianggap berhasil, kapan Indonesia mulai melakukan itu? Tadi Pak Sudirman sudah katakan mulai minggu depan sampel darahnya akan sudah mulai diambil, artinya kapan kita akan segera mendapatkan hasil? Ya, setelah darah itu bisa diambil dari donor, kami masih membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu untuk memastikan bahwa pertama darah yang didonorkan itu atau plasma yang didonasikan itu memang mengandung antibodi yang cukup, dan kedua aman dari kandungan virus-virus yang tidak diinginkan, yang berbahaya, dan ketiga siap untuk diberikan kepada pasien. Jadi itu makan waktu sekitar 2-3 minggu. Nah, diharapkan satu donor kalau kadar antibodinya cukup tinggi bisa dipergunakan untuk 2-3 orang. Ya, kalau donornya itu cukup sehat dan ya berat badannya mencukupi, kita bisa mengambil sekitar 200-300 cc plasma darah, dan itu bisa dipakai untuk minimum 2 orang.
Baik, jika memang ini bisa berhasil di banyak negara lain, kita juga tentu berharap ini juga bisa sama berhasilnya jika diterapkan di Indonesia. Tapi seperti apa kesiapan PMI, saya akan tanyakan ke Pak Sudirman Said jika memang ini akan dilakukan lebih masif lagi secara besar-besaran, siapapun yang nanti misalnya sembuh dari corona kemudian dirujuk untuk ikut melakukan sebagai relawan seperti itu misalnya, seberapa siap PMI? Ya tentu saja saya bukan ahlinya, ada 2 dokter yang di dalam leadership PMI yang menangani ini. Ibu Dr. Linda, Ketua Bidang Donor, dan juga Pak Dr. Heru, Ketua Bidang Kesehatan. Keduanya sudah berkoordinasi dengan Pak Prof. Amin untuk menyiapkan langkah-langkah teknis. Tetapi prinsipnya adalah kita harus melakukan segala daya upaya, meskipun kemungkinannya memang kita masih tunggu. Tapi seperti studi para ahli kan di berbagai negara, ini menunjukkan tanda-tanda baik. Jadi PMI bersiap untuk menyelenggarakan ini, dan tentu saja dari ratusan pasien yang sudah sembuh, kita mesti seleksi pertama yang sudah melampaui masa inkubasi cukup. Yang kedua juga tadi ada syarat-syarat teknis soal berat badan, kesehatan dan sebagainya. Itu kita akan siapkan segala sesuatunya dengan baik. Eijkman meneliti dengan semua ikut mendoakan semoga kemudian ini berhasil dan juga pasien positif corona di Indonesia. Terima kasih Pak Sudirman Said, terima kasih juga Pak Amin Subandrio telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Beben Benyamin. Saya Liviana Cerlisa menutup perjumpaan kita. Menyaksikan Sapa Indonesia malam, sampai jumpa.